Ya, jumpa lagi dengan kami Edi Prekendes dalam program acara Cerita Warung Kopi. Pemirsa Wajib TV, saat ini saya berada di salah satu warkop di dalam kota Sengkang, di mana di depan kami ini adalah salah satu tokoh masyarakat pemerhati pendidikan. Ah, Kami ingin sedikit di sini bercerita tentang RTH Terminal Calacu Sengkang, di mana pada hari ini dilakukan pembongkaran. Nah, mungkin seperti apa liputannya, mari kita mendengarkan di depan kami dari narasumber Bapak Muhammad Sabri Abdul Fatah. Ya, oke. Silakan, Pak. Oke, thank you, Mr. Edi. Before continuing this conversation, let me introduce myself, who I am, what I am, where I am, and where I was born. Jadi begini Pak Edi, saya Pak Sabri, I am Pak Sabri. I'm from Calacu. You see, I was born in Calacu. Jadi sangat menarik percakapan ini karena ini menyangkut masalah urusan publik. Meskipun saya giat dalam pendidikan, saya juga giat dalam urusan sosial ekonomi politik masyarakat, di mana dalam mengambil kebijakan publik biasa kita memberikan masukan ke pemerintah daerah. Jadi pembangunan RTH ini itu sudah sesuai dengan aspirasi kami sejak lama. Ini kan dulu sejarahnya itu kan RTH, sudah RTH sebelumnya, yaitu berupa alun-alun kota yang di dalamnya itu ada lapangan Calacu, lapangan olahraga, lapangan bola basket, lapangan voli. Disitulah interaksi para pemuda, orang-orang dari desa untuk bermain olahraga, bertanding dan seterusnya. Disitulah dulu terjadi peningkatan besar dalam bidang olahraga dan seni di Kabupaten Wajo. Nah, itu terjadi tahun 2000-an. Sebelum 2000-an itu masih bersifat lapangan Calacu. Nah, setelah itu ada alih fungsi menjadi terminal. Nah, ketika itu menjadi terminal, kami sudah sampaikan kepada pemerintah daerah dan DPRD bahwa itu lapangan Calacu jangan dialih fungsikan menjadi terminal, karena itu merupakan daerah resapan air. Istilahnya itu cache water, dari luapan air dari sentral, maksudnya dari gunung itu akan parkir, akan meresap di lapangan Calacu. Nah, tetapi setelah dialihkan menjadi lapangan olahraga, lapangan Calacu, menjadi terminal, maka apa yang terjadi, apa yang kami prediksikan, apa yang kami perkirakan di masa lalu bahwa akan tergenang sentral, maka betul-betul terjadi. Ya, apalagi beberapa drainase itu salurannya ditutup. Maksudnya bukan ditutup dari atas saja, tetapi salurannya dipersempit dan ditutup aliran airnya, sehingga akan sulit masuk ke daerah-daerah di hulu, dari ke hilir ya, dari hulu ke hilir ya, sehingga terjadi genangan yang begitu besar. Meskipun hujan sedikit, terjadi genangan dan merugikan banyak pihak. Jadi ini bukan bencana alam, tetapi bencana dari kita sendiri, karena perlakuan kita kepada lingkungan yang tidak sehat. Mulai dari hulu terjadi pengerukan yang tidak terkendali, sampai ke hilir yang tidak ada alirannya gitu. Maksudnya sempit alirannya. Begitu sebagai gambaran RTH. Tidakkah pemerintah kira-kira dengan adanya kejadian banjir di dalam kota Sengkang ini menganggarkan untuk melakukan pengurukan drainase yang dimana sudah diketahui sangat dangkal sekali, sampai ketika ada luapan air tidak dapat lagi menampung sampai terjadinya banjir. Dengan keberadaan RTH yang dibangun secepat ini dengan anggaran 6,7 miliar. Oh, 6,7 miliar ya. Ya, ini kan masih ada dia punya anggaran masing-masing, ada objeknya, masih ada objeknya. RTH ini kan memang anggarannya itu sudah ditentukan sebelumnya. Mungkin saya tidak tahu anggaran dari mana itu, apakah APBN atau APBD? APBD ya. Nah, kemudian maksudnya mungkin Pak Edi ini kenapa tidak dialihkan dulu ke anggaran drainase?
saya kira bisa berdampingan, dan itu tidak banyak. Yang penting ada willingness political willing, ada kerelaan politik untuk mengalihkan anggaran ke penggalian drainase dan lain-lain yang bisa mendukung tidak adanya genang air yang sangat cepat. Ya. Jadi begitu. Kalau saya tidak ada masalah, anggarannya ada. Kalau saya, anggarannya kecil itu. Kalau cuma sampai 20 miliar itu penggalian itu kecil bagi pemerintah daerah. Saya kan tahu ada anggaran aspirasi DPRD. Saya tahu. Kalau anggaran aspirasi DPRD itu 1 tahun saja dia absent, tidak mau bahwa saya mau ke sini, serahkan ke pemerintah daerah. Nanti pemerintah daerah yang fokus diri bahwa ini anggaran 1 tahun ada, saya mau pakai dulu membenahi kota kita ini supaya kita tidak malu terus-menerus. Ini kan ini tekan tahunan ini tahunan, bukan sekarang, ini sudah puluhan tahun begini. Setiap ada hujan sedikit banjir, sedikit banjir. Nah, begitu saya punya pendapat. Jadi itu sangat kecil itu. Pak Sabri, dulu kan RTH ini terminal Calacu, ini kan dulu sering diklaim oleh masyarakat sekitar dia mempunyai lahan di situ. Namun karena dikuasai oleh pemerintah terus menerus sampai bagaimana itu? Ya, gini. Apa masih diklaim? Saya tahu itu. Jadi begini, ketika menjadi lapangan olahraga ya, jadi saya punya tetangga itu. Pemerintah daerah dalam ini Haji Andi Undru atau Andi Hasanuddin pada waktu itu saya tidak tahu, meminta kepada masyarakat untuk dijadikan lapangan olahraga. Bila masyarakat kalau memang lapangan olahraga silakan kami wakafkan, maka jadilah lapangan olahraga. Jadi masyarakat itu memberikan. Nah, setelah ada perubahan alih fungsi tahun 2001 kalau tidak salah itu masyarakat meminta ganti rugi. Karena katanya saya dulu serahkan ini, hibahkan hanya untuk lapangan olahraga, bukan untuk terminal. Maka pemerintahan Haji Nahar bin Tinulu memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang menuntut siapa-siapa yang ada tanahnya. Bahkan masih ada surat tanah yang berbahasa Bugis. Diberikanlah ganti rugi tanah itu kepada yang berhak. Jadi semua sudah diganti rugi ketika Pak Haji Nahar bin Tinulu mengalihfungsikan menjadi terminal. Jadi sekarang sudah tidak ada masalah. Sudah clear bagi saya karena itu sudah dibayar semua pemerintah daerah pada waktu itu. Ada, saya lihat. Bahkan masih hidup orangnya itu yang menerima uang dari pemerintah daerah. Ya. Banyak pihak yang menerima ganti rugi. Karena tidak mau mengalihfungsikan. Saya katanya dulu saya berikan ini karena saya hanya untuk lapangan Calacu, bukan untuk terminal. Nah sekarang terminal ya saya minta ganti rugi, maka diberikanlah ganti rugi oleh pemerintah. Gitu. Jadi RTH dibangun ini Pak Sabri, terminal dipindahkan ke jalur 2 Sewri Gading. Kira-kira apa tidak menyusahkan masyarakat Wajo untuk jauhnya tempat terminal, padahal dia paling senang sudah berada di dalam. Sepanjang pengetahuan saya, itu di terminal di sana kan terminal regional ya, terminal regional. Sedangkan terminal biasa kan dulunya di BPD ya, di BPD sekarang menggunakan kantor bank Sumsel, dipindahkan ke lapangan Calacu. Menyusahkan bisa juga iya, bisa juga tidak. Karena sekarang lancarnya transportasi, apalagi pemerintah sekarang kan memperhitungkan bagaimana macetnya dalam kota Sengkang, macetnya, sehingga ada upaya sehingga itu jadikan RTH. Dan ke depan saya tidak tahu bagaimana nanti ke depannya. Ya pasti ini bisa membuat susah orang, bisa juga tidak, tergantung individunya, tergantung dari kepentingan masing-masing ya. Kalau kepentingan semua pihak ya memang sebaiknya RTH. Kalau kepentingan bilang saya menjual di sini tidak ada penghidupan saya, itu kan kepentingan pribadi masing-masing, kepentingan sendiri. Karena melihat di dalam kota itu kan semua fasilitas sudah ada, kayak seperti sentral ya, pokoknya sudah dekat semua ya. Ketika masyarakat ingin melakukan beraktivitasnya
jual belinya itu, jadi agak menggampangkan dengan adanya kendaraan yang sudah agak dekat. Ketika itu, nah setelah ini pindah agak mungkin menganggap agak rumit, agak ribet ketika ingin mengambil kita ke terminal lagi regional itu. Itu salah satu dasar pemikiran pemerintah pada masa Bapak Haji Nardin dulu, sehingga membuat terminal Calacu menjadi terminal. Itu salah satu pertimbangannya. Tetapi ini kan rumit Pak Edi, rumit ini. Ini kan begini. Itu terminal Calacu sekarang ya, itu kan pasangannya pasar itu. Pasar. Itu berpasangan pasar mini di sini, pasar mini, pasar kering dan pasar mini basah. Itu pasangannya itu. Jadi pasangannya dibiayai oleh Bank Dunia. Itu dulu terminal itu, tapi anggaran ini dialihkan ke pasarnya ke sini, ke pasar Tokampu. Bukan di sana. Sebenarnya ini satu paket terminal pasar supaya terjadi memudahkan masyarakat dari terminal ke pasar. Nah itu kan begitu tuh sistemnya. Tapi karena ada perubahan ya beginilah akhirnya. Ya, kita lihat nanti Pak Edi bagaimana interaksi masyarakat ke depannya, karena ini kan semakin maju masyarakat. Tidak bisa kita lagi ukur tahun 2000 sampai sekarang kan 2021. Ya 2021. Apalagi sekarang orang sudah banyak beli online. Jadi untuk beli case-case itu enggak terlalu banyak ya, kecuali yang tradisional. Tradisional itu kan banyak pasar, ada pasar Tokampu, ada pasar Tempe sementara dibangun. Masih banyak pasar-pasar lain. Ada pasar apa itu Cempalagi ya, ada juga Iya, di situ. pasar Cempalagi yang pasar darurat. Gitu ya. Karena sementara pembangunan pasar kalau situ sudah sumpah sekali, tidak bisa lagi. Sumpah sekali dalam kota. Dulu memang tahun 70-an masih bisa, tapi sekarang kan sudah 2021. Kendaraan semakin bertambah, jalan tidak bertambah. Tetap sempit. Nah, artinya kepadatan dalam kota sudah kepadatan tidak dalam memungkinkan kota lagi. itu semakin sempit. Makanya pemerintah ya bagaimana ini supaya kota ini sejuk, bisa ada interaksi sosial lagi seperti dulu. Yang penting satu hal Pak Edi, jangan ada kepentingan pribadi di situ. Apalagi mau mencaplok tanah milik publik, mau buat ruko untuk kepentingan pribadi, jangan. Siapapun dia, itu lapangan Calacu atau RTH tetap menjadi milik publik untuk kepentingan orang banyak, bukan kepentingan individu. Ya, saya syukur ada pengembalian, sudah sejuk kembali, kemajuan olahraga, seni, masyarakat bisa berkembang lebih baik lagi. Gitu. Ya mungkin cukup Pak Sabri kita bahas sedikit terkait masalah RTH. Mudah-mudahan kedepannya ini dapat bermanfaat untuk masyarakat Wajo. Tentunya kita mensupport program pemerintah kedepannya. Bagaimana keberadaan RTH ini dibangun di terminal Calacu Sengkan, dan demikian juga terminal Calacu Sengkan dipindahkan ke jalur 2 Jalan Syahrul Gadin di terminal regional itu. Nah pemirsa Wajo TV, itulah tadi sedikit perbincangan kami dengan Bapak Muhammad Sabri Abdul Fathah. Jangan lupa subscribe video kami, dan kami terus akan membuat video bagaimana kedepannya Wajo ini. Saya di Prekendes, Wajo TV. Thank you for this nice conversation. Nice talking to you, Mr. Edi Prekendes. Assalamualaikum.